Shalom Bapak dosen, Kakak Asdas dan teman-teman. Pada kesempatan berbahagia ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Namun sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya sendiri Delia Astri Paroe, ada Kak Samuel Slitonga, Arlianto Aliambar, Feni Ginting, Grecia Simamora, dan Septo Hendrika. Kami memaparkan 6 pokok bahasan materi, yakni gereja dan teologi di negeri Belanda, lembaga-lembaga pekabaran Injil Belanda dan para utusannya, gereja di Maluku Selatan, gereja di Sulawesi Utara dan Sangir sampai Talaut, gereja dan sending di Jerman dan Swiss, serta gereja Protestan di Hindia Belanda. Pada tahun 1596, orang Belanda datang ke Indonesia dan dipimpin oleh Cornelis de Hoffmann, dan orang Belanda berhasil mendarat di pelabuhan Banten. Tetapi kedatangan orang Belanda di penduduk pesisir Banten diusir karena sikap Belanda sangat kasar dan sombong. Orang Belanda juga bertujuan membentuk suatu lembaga-lembaga, dan Belanda juga membentuk suatu golongan-golongan yang terdiri dari golongan tradisional, golongan Injil, golongan modern, serta golongan etis. Di dalam pemerosotan gereja itu ada pengaruhnya terhadap golongan-golongan ini karena mereka menganggap ajaran serta rohani ortodoks itu adalah rintangan pada jalan yang menuju kemajuan umat manusia, dan mereka sempat membuat keputusan agar menarikkan dirinya dan bebas untuk membuat gereja baru. Jadi gereja itu ingin membuat suatu lembaga kekristenan di Indonesia karena sumber daya manusia tidak memenuhi dan pembangunan lembaga-lembaga itu tidak direalisasikan. Maka dari itu orang Belanda terus melakukan penginjilan. Masuk pada lembaga-lembaga pekabaran Injil Belanda dan para utusannya. Sekelompok orang mendirikan Nederlands Zendeling Genootschap atau NZG pada tahun 1797 di kota perdagangan yakni Rotterdam, yang didorong oleh kejadian-kejadian di Inggris seperti Baptist Missionary Society dan London Missionary Society, serta oleh contoh orang di Nederland sendiri yang telah mendirikan lembaga pekabaran Injil pada tahun 1793. Nah, para pelopor NZG ini terdiri dari anggota gereja Hervorm saja. Namun teolog dan kerohanian mereka berbeda karena ada yang menganut tradisi ortodoks, di mana mereka melanjutkan paham teolog Calvinis Belanda, ada yang memelihara hubungan dengan Jemaat Hernand, atau dengan revival di Inggris, ada pula sedikit banyak telah mengalami pengaruh pencerahan. Mereka ini sanggup bertindak bersama karena mereka mementingkan pengalaman iman Kristen dalam kasih dan kesaksian. Karena itu juga mereka tidak mau mengikat usaha pekabaran Injil pada gereja Hervorm. Terdapat tulisan pada materai NZG berbunyi damai oleh darah salib. Ini bersifat sederhana daripada dasar gereja Hervorm yang mencakup juga 3 tulisan pengakuan iman dan abad ke-16 dan ke-17. Meskipun pandangan mereka berbeda-beda, namun mereka dipersatukan oleh tujuan bersama, yaitu pekabaran Injil kepada orang-orang yang tidak mengenal Allah. Nah, pendidikan ditekankan pada tahun permulaan NZG karena sending memerlukan orang yang kuat secara fisik dan tahu bekerja dengan tangan, sehingga pada tahun 1816 didirikannya lembaga pendidikan di rumah seorang pendeta dekat kota Rotterdam selama 2 tahun. Pendidikan yang berikan ini bersifat umum seperti menghitung, sejarah, ilmu bumi, dan bahasa asing. Juga secara khusus mendapat teologi bersama bahasa Melayu dan sedapat mungkin bahasa daerah, serta pengetahuan umum tentang Indonesia dan tentang daerah kerjanya. Pada masa itu, kebanyakan teolog serta anggota Sinode Hervorm menganut aliran evangelis
yang terasa pengaruhnya dalam metode kerja angkatan kedua para sendeling yang diutus oleh lembaga itu. Nah, tahun 1850-an, di antara anggota pengurus ada yang ikut beralih ke golongan modern, di mana berakibat sebagian kaum tradisional dan kaum etis meninggalkan NZC dan mendirikan lembaga-lembaga baru seperti NZV, DZV, NGZV. Adapun lembaga pertama yang didirikan di samping NZV ialah DZV yang merupakan keturunan kaum Anabaptis atau Mennonites pada abad ke-16. Nah, lembaga ini tersebar di Jawa Tengah bagian timur laut dan Angkola sampai Mandailing di Sumatera. Nah, terdapat metode pekabaran Injil yang dipakai NZC yang diusahakan oleh pendeta O.G. Hendreling, seorang penganut aliran Reveil, dengan cara mengutus tenaga profesional yang dididik selama beberapa tahun dan yang di tempat kerja menerima gaji. Namun dianggap kurang kena karena mahal, sehingga jumlah utusan terpaksa kecil saja. Heldring ingin mengutus orang-orang Kristen secara spontan, tanpa pendidikan dan tanpa jaminan hidup. Di tempat kerjanya, mereka harus menghidupi dirinya sendiri, misalnya dengan bercocok tanam, berdagang, bertukang, dan sebagainya sambil bersaksi. Sikap Heldring ini sampai sekarang masih diikuti oleh lembaga-lembaga lain yang biasanya disebut faith missions. Beliau berhasil mengutus 52 orang yang tersebar ke Jawa, Irian Barat, Sangir, sampai Talaut. Ada beberapa kelompok lain lagi yang memakai cara ini, yakni Jemaat Elmero, yang memisahkan diri dari gereja Hermon. Di sini saya akan membahas tentang gereja dan Zending di Jerman dan Swiss. Ada 3 aliran dalam abad ke-17 di mana Pietisme diteguh di tengah gereja Lutheran dan Reformen. Abad ke-18 ini, Pietisme menjadi pendorong bagi berbagai usaha di pekabaran Injil. Namun, di samping Pietisme, dalam gereja di Jerman, tetap terdapat aliran ortodoks, khususnya Lutheranisme. Aliran ortodoks sering tidak menyukai Pietisme. Hal ini ortodoks mengambil sikap pasif dalam perluasan agama Kristen. Sejak masa abad ke-18, pencerahan memasuki Jerman dan merongrong baik Pietisme maupun ortodoks. Namun tidak cocok dengan usaha PL. Akhirnya ketiga aliran ini terus berjalan sampai ke abad ke-19. Dalam gerakan ini menghasilkan lembaga Alkitab dan mengirim dana ke NZG. Namun demikian, NZG bersama rekan-rekannya ke Inggris mendapat juga mengutus pendeta ke Jawa. Utusan ini belajar di negara Belanda. Dengan diam-diam mereka berangkat ke Inggris dan mengajukan serta melanjutkan pelajarannya di sana. Namun asal mula RMG adalah sekelompok kecil orang saleh, di mana mereka bertujuan untuk mendorong usaha PL dengan cara berdoa, mendengarkan berita tentang kemajuan PL di mana-mana, serta mengumpulkan uang untuk dikirim ke luar negeri, misalnya ke LMS. GPI dibentuk oleh Belanda pada tahun 1650 di Ambon dengan nama De Protestanis Kerk Nederland Indies, atau lebih dikenal dengan Indies Kerk, menjadi perhimpunan orang-orang Kristen Eropa yang pindah ke Indonesia. Tetapi bukan hanya orang Eropa saja, melainkan ada sekitar 50.000 lebih orang Kristen pribumi. Dan pada tahun 1938 meningkat menjadi 700.000 orang. Keorganisasian GPI yang mula berpusat di kota Ambon berubah menjadi setiap jemaat memiliki majelis sendiri karena perluasan wilayah serta pertambahan banyaknya jemaat dan regenerasi majelis dipilih oleh majelis itu sendiri. Tetapi pada tahun 1924 barulah pemilihan majelis di tangan jemaat. Majelis
dibagi menjadi dua golongan, yaitu golongan Eropa dan pribumi. Dengan sistem pemerintahan yang gereja negara atau hierarki dipegang oleh pendeta dan dibawahi oleh pendeta bantuan, pendeta pribumi, dan guru-guru Jumat sebagai bantuan pendeta dalam berpelayanan. Pada tahun 1848 terjadi perubahan yang mana mendapat pembatasan kekuasaan Belanda oleh DPR, maka pemerintahan Belanda mengajukan GPI untuk berdiri sendiri. Mengingat kurangnya keanggotaan dan kesadaran bergereja yang minim mengakibatkan GPI tidak dapat berbuat apa-apa. Sebagai usaha pemisahan gereja negara, dibentuklah panitia untuk mengusul pemisahan tersebut dan perubahan organisasi menjadi presbiterial sinodal. Pemisahan gereja dengan negara dan reorganisasi menjadi presbiterial sinodal. Pemisahan gereja dengan negara dan reorganisasi menjadi presbiterial sinodal menjadi pokok pembahasan utama pada sidang raya 1 yang diselenggarakan pada tahun 1916. Di sidang tersebut terdapat pengurus GPI yang tidak setuju akan hal itu, yang mengakibatkan usulan tersebut ditunda. Usulan baru pun dikeluarkan pada tahun 1919 yang dimana usulan pertama dapat dilaksanakan dengan syarat-syarat tertentu untuk jemaat memilih pendetanya sendiri. Tetapi usulan tersebut mendapat penundaan lagi dari ketidakadilan masalah keuangan yang dirasakan oleh anggota Volksraad, yaitu Dewan Rakyat yang dibentuk Belanda. Diselenggarakanlah Sidang Raya 2 pada tahun 1933 yang dihadiri 12 orang peserta dari Indonesia dan 14 orang peserta dari perwakilan Belanda untuk menyusun peraturan baru yang masih bersinggungan dengan peraturan lama, tetapi mendapat perubahan di bagian wewenang kebebasan mendirikan gereja-gereja sendiri, tetapi masih dalam lingkup GPI di daerah Maluku, Minahasa, dan Kepulauan Timor dengan dasar gereja. Saya akan menjelaskan tentang gereja di Maluku pada zaman VOC. Tahun 1605 VOC merebut benteng Portugis di Ambon, di mana di sana Islam menjadi sekutu para VOC, dan di mana bangsa Belanda di sana berhasil meningkatkan perjanjian perdamaian antar kampung dan pulau. VOC merupakan badan perdagangan yang tujuannya sama dengan orang Portugis, yaitu memperoleh monopoli dan jual beli rempah-rempah. Orang Kristen di Ambon Lease di sana memberontak, namun mereka terpaksa takluk karena kebijaksanaan VOC yang membawa penyiaran bagi agama Kristen. Tahun 1677 VOC dan Ternate menduduki Siau dan Sangir. Di Sangir pemuka-pemuka Kristen dibunuh. VOC mengadakan perjanjian dengan Raja Siau. Penduduk kerajaannya akan menjadi Protestan, maka tamatlah pekerjaan misi di Sulawesi Utara dan Sangir. Menurut laporan tahun 1705, di sebelah barat Minahasa ditemukan juga agama Kristen. Jumlah orang Kristen di seluruh Sulawesi Selatan ada 2.500 orang. Di Sangir Talaut tahun 1628 sampai 1677 jumlah orang Kristen mencapai 10.000 orang. Pendeta-pendeta yang bekerja melayani di Sangir mengikuti pola Saveri.
Di Kaidipan ia membaptis 2.000 orang. 5 tahun kemudian seorang misionaris membaptis seorang raja dan rakyatnya di Sangir. Di seluruh daerah misi, ternyata orang yang dibaptis masih hidup menurut tata cara agama lama. Oleh karena itu, Pater Mangelhais tidak mau membaptis Raja Bolang Mongondau dan penduduk daratan Minahasa. Di tempat lain, kekristenan di Sulawesi mulai berkembang. Raja Bolang Mongondau, Raja Gorontalo, Raja Banggai, serta rakyat Minahasa meminta agar seorang misionaris berkunjung ke daerah mereka. Tetapi karena pergolokan di Ternate, maka misi di Sulawesi terganggu. Tahun 1558, seorang pater mengunjungi daerah tersebut, tetapi agama Kristen di daerah Manado sudah lenyap juga. Orang Kristen di Siau dan Sangir Barat telah diserbu Ternate. Menurut catatan tahun 1594, orang Kristen di Manado, Kidipan, Siau menjadi kafir lagi, bukan orang Kristen di Sangir.